Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus, pertanyaan kami keluar dari materi dan juga bersambung dengan materi. Saya tanyakan bab bersuci dalam syariah. Bersuci itu bermakai air, dan air itu dalam syariah itu ada 8 macam. 8 macam itu yang 3 antara satu mencucikan, suci dan tidak mencucikan, dan juga satu air mata najis. Lah kita ini sudah tahu bahwa setiap ada kesucian kecuali Allah. Lah maka kalau kita bersuci pakai air, apa masih tetap berguna di antara pembagian air tadi? Ada air suci mencucikan dan suci tidak mencucikan. Itu pertanyaan saya. Demikianlah pertanyaan, mohon maaf dan semoga ridho dalam memberi keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketika menengok sedikit tentang ilmu fikih, fuqaha, ada memang pembagian air di dalam cara bagaimana kita mensucikan. Ada mensucikan toharoh, namanya toharoh. Mensucikan najis, bagaimana caranya dan syaratnya air yang bagaimana. Ada pembagian air, bagaimana cara kita menghilangkan hadas. Itu airnya juga tidak sama. Sehingga ada beberapa tingkat air, bahkan terkait khusus pada hadas. Hadas kecil ini, di situ ada rukun yang wajib kita memakai tohirun mutohir, yang disebut ma'ul mutlak. Air yang mutlak, air suci dan mensucikan. Artinya air suci dan mensucikan itu, air ini di samping bisa untuk mensucikan najis, juga untuk bisa mensucikan hadas. Ada Pak, air yang tidak bisa mensucikan hadas, yang disebut air mustakmal. Gak bisa. Air mustakmal tapi bisa untuk mensucikan najis. Untuk kita itu mensucikan baju dari najis, air mustakmal nggak apa-apa. Apa sih air mustakmal? Pertama, air yang kurang 2 kola dan atau air yang sudah pernah dilakukan atau dipergunakan untuk bersuci, tapi tidak najis. Ya, ketika kita sudah mengerti tentang bagaimana cara bersuci diri terkait masalah air tohirun mutohir ini, apakah air yang lainnya itu kita sudah tidak butuh? Lihat kondisi kita mensucikan najis apa dengan apa-apa, mensucikan hadas, itu tergantung. Dan yang kedua, kalau kita sudah tahu bagaimana cara mensucikan ruhaniyah kita, apakah air yang dimaksud untuk bersuci dengan jasmaniyah itu sudah tidak butuh? Itu pertanyaan yang kedua. Tetap sama. Tetap sama. Karena apa? Kita selagi jasmaniyah ini masih berani untuk mengikat ruh, mengurung ruh, harus berani jasmaniyah ini menjaga kelestarian jasmaniyah. Sebetulnya ruh ini sudah tidak, mohon maaf loh Pak, gak kerasan Pak aslinya. Iki miturut ahli syuhud loh ya. Kalau ahli hijab, wah, kalau bisa manuk itu jangan pernah keluar. Kalau ahli syuhud beda Pak. Ruhaniyah kita itu terasa dikekang, dipenjara oleh jasmani ini. Maunya keluar. Makanya sampean lihatlah.
orang-orang yang meditasi, ya, orang-orang yang mohon maaf, yang dirinya itu sudah paham bagaimana cara khalwat terus keluar dirinya, maunya terus begitu. Kalau sudah tahu ya, maunya terus keluar dari sarangnya, keluar, maunya gitu Pak. Tapi kalah dengan ketetapan Allah. Betah-betah nonuk manuk ngono. Ono jero sarung. Wong lanang jenenge sarung, nang wedok jenenge sewek. Iku ya ana maksude. Kalau sarung iku gawe nutupi barang sing nyurung, kalau kalau sewek nutupi barang sing ya wis ana artine dhewe wong Jawa biyen iku. Lah, ahli syuhud itu Pak, umpama dapat milih, boleh milih, gak mengalir aja, enggak, boleh memilih, akan memaksakan diri dia keluar dari kurungan itu, dari kurungan. Tapi berhubung kita itu ahli syuhud, itu tidak bisa berbuat apa-apa, justru dia itu bisanya sendiko dawuh, ya mengikuti aja. Walaupun secara satu sisi dia beban, sebetulnya itu ruhaniyahnya itu terkurung oleh jasmaniyah. Berhubung jasmaniyah masih ada, tetap hukum dohir itu berlaku. Tetapi ikuti Rasulullah, bagaimana hukum dohir berlaku tapi tidak berlaku. Bagaimana caranya jenengan melaksanakan sholat tapi sudah tinggalkan sholat. Seperti kemarin loh Pak. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa makrifat. Sebab hukum syariat tatkala tidak kau jadikan hakikat, tidak akan pernah sampai ke makrifat. Apa hukum dohiriah yang terjadi pada diri Anda? Ruhaniyahmu itu lepaskan, bukan kau yang melakukan. Itulah hukum syariat jadi hakikat. Dan inilah yang harus dilakukan bagi pemula besok itu setelah kita melewati tanggal 17 Maret. Udah, itu terus. Itulah yang disebut khalwat. Kata Allah, barang siapa yang mau tinggalkan selain aku di dalam dirinya, maka pasti akan bertemu aku. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Nah ini. Dan juga ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana jikalau kau mau melepas cintamu selain Allah dalam hatimu, maka Allah akan menerima cintamu. Dan kau akan dijadikan sebagai kekasih. Yuhibbukumullah. Dan kesalahan wa yaghfir lakum dunubakum, kesalahan Anda bercinta pada selain Allah disebut syirik, baik jali maupun khafi diampuni. Baik dosa-dosamu pada waktu dulu berbuat zina, itu pun diampuni oleh, sebab kau mulai saat ini terus menerus menjaga hatimu, hukum syariat jadi hakikat menuju makrifat. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula dari Bojonegoro. Nama saya Slamet. Kaula ing mriki ajeng tangkat masalah zikir. Wonten nggih menika lama juta ilallah. Lama juta ilallah menika nggih pun kosong nggih. Lah kaula zikir menika man arafa rabbahu faqat arafa rabbahu menika kula bertemu dengan diri saya sendiri. Ya, yang kedua saya berzikir bertemu dengan nur yang menyeliputi saya. Dan ketiga, saya di waktu af'al itu tidak sengaja mengucapkan ya saya itu Allah di dalam hati.
dan bagaimana zikir-zikir tersebut yang betul atau benar, dan setelah di beat itu bagaimana. Matur nuwun Gus. Kula cekep semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah zikir itu sesuai dengan makom kita masing-masing manusia. Kalau makomnya orang awam yang masih mengenal tauhid la ilaha illallah, maka yang dimaksud zikir itu yang diucap itu. Kalau tidak diucap tidak disebut zikir. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah zikir yang diucapkan la ilaha illallah. Miturut makom yang seperti ini benar. Kalau zikir itu dah. Makom berikutnya kita adalah makom thariqah. Kita dikenalkan tauhid la ilaha illallah, akhirnya zikirnya disebut zikir sir atau zikir khafi, yaitu zikir yang diucapkan dalam hati, tidak di lisan. Miturut makom ini itulah zikir. Wis empun gegeran. Apa yang jenengan tanyakan tentang zikir adalah tergantung dari makom mana saya berbicara tentang zikir. Tetapi kalau kita naik di tauhid la ilaha illa anta, maka zikirnya yang 1 dan 2 itu digulung. Tahu digulung ya? Diringkes. Udah dilempit, disendek ning sawah kono. Ya mobil sampean apa men telekono gak digawe ini dipondong. Karena jenengan sudah di tauhid anta. Kalau anta mukhatabnya itu Allah, maksud daripada kalimat tauhid tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau, berarti selain engkau tidak ada. Berarti sepeda sampean parkir, dalan-dalan mang tinggal kabeh. Karena sudah di sini. Jadi syariat thariqatin jenengan gulung, gredek, disimpen. Di sana ada tukang penjaga parkir, ada sudah. Ning dalan yo ada tukang sing jogo. Pemkap, Pemda, ngunek ketok rusak dandani. Ada yang jaga, sampean gak usah repot-repot ikut menjaga. Karena sampean sudah duduk manis di sini. Oleh sebab itu, ojo kok pikir sandalmu anyar itu waktu Jumatan Allahu Akbar, sandalku gak dicolong wong iki. Lapo? Udah gak usah dipikir, jenengan di sini. Makanya saya katakan kemarin itu, jenengan iki di mata saya anggap tamu Allah. Izinkanlah aku menghormati jenengan sebagai tamu Allah. Jadi duduk manis jenengan di sini untuk mendapatkan nur makrifat lewat ilmu lan laku itu. Urusan yang lain daripada itu jenengan udah nggak usah dipikir. Biar fokus maksud saya. Makanya nanti yang jelas jenengan itu kata Allah, son
hormatono tamu-tamuku sing teko yo. Nggih. Ini mboten karepe nafsu kula, Pak. Karepe Allah. Berarti ketika saya hormat terhadap jenengan menghormati, berarti ku bentuk hormati Allah datang jeneng. Paham nggih? Nggih niki pujine Allah terhadap makhluknya. Qadim ala Kudus. Paham ya? Udah. Lah, maksud daripada itu semuanya biar berjalan sesuai dengan apa namanya kurikulum kita. Kurikulum kita. Ya. Zikir selanjutnya adalah zikir jenengan yang sudah selain Allah tidak ada karena anta. Tapi ana masih ada. Ana makhluk maksudnya ya? Ana makhluk masih ada yang bersaksi. Anta Allah yang kusaksikan. Berarti selain ana dan anta itu tidak ada. Pemahaman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Bentuk saya merasa dolim adalah saya sudah tidak menganggap selain Allah itu ada. Sudah bicara anta, berarti sudah dekat. Nah ini Pak, yang akan mendorong ruhaniyah jenengan dalam makalah tadi la maujudan illallah. Tidak cukup sampai di situ. Tadi ada makalah yang sampai jenengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Olehnya kita mengenal diri itu diawali dari anta. La ilaha illa anta tauhidnya. Ini mulainya. Sehingga jenengan ini akan diajarkanlah namanya dzikir sirul asror. Sudah tidak diucap namanya baik secara lesan maupun secara hati. Sudah tidak. Tetapi dirasa. Diiman, dikembangkan akhirnya terus sampailah pada syu'aul basyirah, ainul basyirah bertemu. Kalau sudah bertemu, berarti sampailah inilah yang dimaksud la maujudan illallah. Antanya sudah hilang, ana saya makhluk hilang. Tinggal ana Allah. La ilaha illa ana. Ini nanti. Gampang nggih prosesnya nggih? Itu gampang. Segampang jenengan mungkin melakukan. Bingungnya iku kalau ada penghalang. Bojo nyocot. Kakean ngecemes. Anak yang ngecemes sembarang. Pak nyun sewu, itu duduk penghalang. Itu bukan penghalang. Itu pemanis atau penyedap rasa dalam perjalanan jenengan. Ingat, Allah katakan, mengapa hambaku saya satu saat saya hadapkan terkait masalah balak nikmat semata-mata untuk ingat kepadaku. Nah gitu loh Pak yuk. Kadang orang itu diuji Allah lewat senang, dia lupa. Oke, akhirnya diuji lewat susah. Maksudnya biar ingat pada Allah. Sebetulnya itu. Kadang dikasih gak enak, dia itu lupa terus. Enggak, malah sumpek bahkan mau bunuh diri. Dikasih enak. Maksud Allah biar jenengan iku ingat pada Allah. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang disampaikan lewat ilmu ini sebetulnya itu lebih sukar, lebih susah, lebih angel daripada kita melakukan. Sebetulnya. Saya tanya tukang parasi. Saya tanya, Mas, sampean iku belajar elektro susah ndi sampai praktek? Mesti jawabnya susah praktek. Belajar ilmunya, Masya Allah Pak.
Lepas awak digelap, awak digoblok-blok itu, tidak mengerti belas, itu lebih susah kita mendapatkan ilmu dan memahami. Artinya sebetulnya itu lebih mudah jenengan melakukan. Lah, mudahnya jenengan melakukan ini ada dua tahap. Satu, dikarenakan sampai tahu ilmunya. Kedua, dengan ilmu itu istiqomah jenengan sering lakukan. Jenengan ilmunya tahu caranya bagaimana bersepeda yang benar, tapi ada sepeda tidak sampai pakai. Ayo, bagaimana? Jungkel-jungkel lah, men. Nyun sewu, Pak. Jadi pilot iku perasaku lho ya, gampang. Dipina iki, pina iku, pina ini lah ngoten nggih. Tanyao nangone pilot. Nek munggui pilot, oleh karena sering dia praktek gampang. Karena dia berilmu. Munggu kita nyawang tok koyoke gampang. Ayo praktekno nek gak keliru, jange mudhun keliru, munggah. Jane landing keliru, take up. Landing ini sore, Pak. Nggih ya? Landing ini sore. Nek munggah, take up. Keliru, dul. Rusak tatanan. Makanya menurut saya itu lebih susah kita belajar daripada amal praktek. Tapi praktek akan susah manakala kita tidak mau praktek. Wis, cetong nggih. Jadi Pak, tentang zikir tadi, cara zikir pelepasan keakuan diri, kita harus tahu apa makna secara lugat zikir itu. Az-zikru artinya adalah ini bahasa Quran, zikir. Tapi bahasa Indonesia ingat. Udah tergantung jenengan ingatnya di mana? Di akal atau di hati? Kalau di akal berarti nurullah. Kalau di hati berarti nur ma'rifat. Kalau di hati jenengan yang dimaksud ingat adalah sadar. Sadar kalau semua makhluk itu tidak ada. Sadar kalau makhluk semuanya itu laksana patung. Sadar bahwasanya semua makhluk termasuk diri kita yang melakukan sesuatu itu bukan kita, tapi ada kesadaran dalam hati jenengan semua itu karena yang esa ini. Jikalau itu sudah jenengan laksanakan, maka maknyes hati sampean itu akan menemukan satu cahaya atau menemukan kepadangan hati. Bentuk kepadangan hati kita tidak mudah susah, tidak mudah gelisah, tidak mudah takut dengan sikon apapun. Justru malah mudah tentram. Nah, ini Pak yang dimaksud zikir yang sesungguhnya miturut tauhid la ilaha illa anta, sehingga jenengan iki terasa damai. Bahkan ini juga dikatakan di dalam surah Al-Qiyamah, surat yang ke-75. Inilah wajah-wajah ruh orang-orang yang sudah memegang zikir tersebut sampai makrifat. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka itu pada hari itu berseri-seri. Berseri-seri ku nggih damai ku Pak. Mboten berseri-seri mencorong metu apa cahayane sampai gak ketok cahayane, mboten. Niku cuman gambaran. Berseri-seri itu hati sampean tidak mudah takut, gelisah atau apa? Susah. Isine gur seneng. Isinya hati jenengan iku indah tentram. Gak dibelanjani bojo ya tentram, dibelanjani ya tentram. Kepadangan mang ya tentram, gak kepadangan ya
Wis karena hati sampean iku mau selalu memandang melihat Allah. Ila rabbiha nadhirah. Semua itu disebabkan karena kau memandang wajah Tuhanmu. Ya. Pandang bertemu, pandang. Apa terus sih, Pak? Ya wis iku terus sih. Nanti mandang wis. Gak mungkin mandang liyane, gak mungkin mandang lainnya. Pandang bertemu pandang ya. Aku yo kamu yo ana yo wa anta yo ana. Artinya apa? Tidak ada ana, tidak ada anta. Tidak ada ana, tidak ada anta. Ada apa? Yaitu mang disebut pandang bertemu pandang. Akhirnya itulah namanya damai. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari NTB Nusa Tenggara Barat. Ya. Gus, kula badhe tanglet tapi bahasa Indonesia mawon nggih ben mboten kula anu. Bersamaan dengan bab akal dan nafsu atau ilmu. Lah sampun pengalaman kula masalah ilmu teng Lombok niku kathah nggih. Ada yang bilang zahar, riyadhah, bahkan saya pernah di baiat. Tapi teng kula mboten saged mlebet nika lho Gus. Kenging napa teng YouTube kula kenal kali Gus langsung saged kula njalani sing kula pengin niku ngantos 4 dosa dinten. Kok segala sing kula pengin niku keleksanan Gus. Sampai kula dugi mriki walaupun mboten pamitan kali bojo tapi saged dugi mriku. Nah, nggih, terima kasih ya. Terus ngoten Gus. Lah wong angel-angele wong wis tuwa ngene kok nyebrang laut angel ya. Wong kapale jere wis arep mangkat kok bisa anu wis empol mboten saged mlebu, ibu wis ora oli karcis ngono. Oh, ibu bisa dilebokno ngono lho, gampang banget lho. Lah kula tanglete sing kali Gus ngoten ya pertama kula nembe kenal kali ilmune Gus nyun sewu nggih. Nek sampun baiat ya insyaallah nyun lanjut bimbingane Gus nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia ketika saat dalam hatinya ada keinginan untuk kembali dan bertemu Allah, maka berbagai cara Allah memproses hambanya. Bisa jadi diproses lewat di antara 4 jalan. Ada jalan maksiat, ada jalan taat, ada jalan balak, ada jalan nikmat. Itu suka-suka Allah. Allah bisa memproses Anda lewat jalan maksiat setiap saat dan waktu 24 jam. Tiap hari itu melayani hidung. Bisa jadi. Itu suka-suka Allah. Allah bisa memproses diri hambanya yang dalam hatinya ada benih untuk kembali dan bertemu Allah lewat jalan taat. Bisa. Tapi sebaliknya, Allah juga berkuasa menyesatkan Anda lewat jalan maksiat ataupun jalan taat. Bisa. Itu suka-suka Allah. Allah memproses hambanya lewat jalan nikmat atau balak juga bisa. Dan juga Allah menyesatkan hambanya lewat 4 jalan juga bisa. Itu suka-suka Allah. Karena yang menjadi dalang sutradara hanyalah Allah. Beyes wis. Tapi Bu, biasanya
natijah itu sesuai dengan muqaddimah. Artinya hasil dari sebuah rencana itu biasanya tidak jauh dari rencana awal, tak jauh. Kalau Allah itu tadi menghendaki jenengan diproses untuk kembali kepada Allah, aku yakin yang mempermudah perjalanan jenengan, walaupun kelihatannya sulit seperti itu, pasti akan sampai. Ingat satu makalah, menjada wajada. Tadi secara akal sampean iki gak pamit, iki Pak ada dalil sing ngomong ngeten. Tanya saya langsung ya juga. Kalau jawab yo gampang ae. Cara basa Jawa, enggak bahasa Arab. Sebab jenengan bukan orang Arab. Saya sudah dikuasai oleh suami. Lah, sebelum saya dikuasai suami berarti saya dikuasai orang tua, wajib birrul walidain. Nah, tapi kalau sudah dikuasai suami, maka lepas birrul walidain sampean ganti menjadi birrul zaud. Bagusi suami. Tapi di dalam firman Allah kita harus birrul walidain baik terhadap orang tua atau terhadap suami selama tidak keluar dari jalan Allah. Enggak apa-apa. Kalau suami mengarahkan jalan Allah, sampai enggak boleh gak mengikuti, harus mengikuti. Kalau suami itu mengarahkan jalan nafsu, wajib sampai tolak. Padahal jenengan dalam penguasaan suami. Mohon maaf, ini jalan ke Allah pandangan syariat atau pandangan hakikat. Saya bicara pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya ilmu syariat itu berarti yang dimaksud di luar jalan Allah berarti maksiat secara fisik. Kalau pandangan hakikat berarti maksiat secara rohani. Bila mana suami kita mengarahkan kita selain pada makrifat Allah, itu berarti maksiat sudah. Wajib kita tolak secara pandangan hakikat. Jadi jenengan Bu, walaupun gak izin rapopo, tidak apa-apa. Apalagi suami jenengan iki mohon maaf nih, menolak dengan pendidikan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ijolno ngono kok. Ora Bu, ora. Boten ora. Nyambung nggih. Soale dalam kula pun mireng wong wadon anggap golek ilmu mboten pamitan kali bojone apa maning oleh surga mambune tok mboten saged ngoten. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iku rumangsane surgane Mbok Deni ngono wae. Memang Bu, di dalam dunia syariah memang begitu. Cuman dalam pandangan syariah surga itu besok angan-angan. Gitu toh? Bagaimana sakit saya bermakalah sesuatu yang bagi saya itu masih kuangan? Itu saya. Jadi memang itu aturan syariat. Tadi kan saya katakan kacamata hakikat dengan kacamata syariat. Kalau kacamata hakikat saya berkata, mana di antara kebagusan yang dimaksud kepada suami adalah selama suami itu mengarahkan rohaniyah jenengan pada Allah. Boten napa-napa.
Yes, nanti dilihat keadaan hati sampean bagaimana. Surga apa neraka? Nek surga berarti bener yang namanya surga iku koyok mbok nit apa wae mbok dene dewi. Nyun sewu Pak, kita bicara surga dan neraka itu selama ini angan-angan Pak. Iya tidaknya kan kita belum membuktikan di angan-angan. Tapi walaupun itu benar menurut saya, benar deh ya, memang benar. Tetapi berhubung kita masih di pendidikan makom angan-angan, kurang benar. Lah biar benar, ya sampean parani. Cara marani tinggalkan dunia. Cara meninggalkan dunia kholwat. Bahasa Rasulullah Mi'raj. Solo tinggalkan dunia. Bahasa fisik ya numpak pesawat. Naik kok ke atas pedit, nantilah dunianya sudah nggak ada. Itu bahasa akal. Tapi yang jelas maksudnya adalah lakukanlah kholwat atau uzlah, dan ini wajib bagi siapapun yang dalam hatinya ingin bertemu. Jadi nek ketemu Allah wis lepasen sak liyane Gusti, termasuk garwa jenengan wau lepasen. Oke. Maksudnya lepasan secara ruhania. Jikalau dia gandoli dan lain sebagainya, karena dia kan gak cocok. Siapapun kita gandoli itu sebabnya gak cocok dengan isi materi kurikulumnya. Tapi kalau cocok, mesti dukung. Siapapun kita pasti mendukung. Yo, teruskan. Bahkan malah dibantu. Berhubung dasarnya sudah tidak cocok, oleh gak cocok belum paham, sudah merantak. Surga ono aku, kui ambune tok lho enggak dapat. Sik tak ambune surga ya opo sih rek ngono. Oke, ada lagi. Cukup nggih? Pun. Oh, ada, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kula nuwun namung nyuwun pendapat panjenengan. Niki wau kula dipun asal kabar keng griya yoga kula masuk rumah sakit. Nggih. Kula pripun teng mriki napa mantuk Gus? Matur suwun. Nggih. Durung melaku wis diuji Allah ta ya. Iku durung garwa. Wis. Apakah saya tetap di sini ataukah saya pulang? Allah tidak pernah mengajarkan saya untuk memaksakan kehendak. Enggak. Karena apa? Banyak apa namanya? Banyak jalan menuju rahmat. Banyak solusi. Silakan kondur Bu. Urusan ngaji bisa kan disiasati lewat live. Saged. Karena itu urgen, apalagi anak masuk rumah sakit. Jenengan kondur. Monggo jenengan kondur. Nek jenengan dereng wonten sangu sing kanggo kundur, kula sangoni. Estu. Daleme pundi? Kediri. Monggo. Karena itu menurut hukum syariat hubungan antara anak dengan orang tua itu sangatlah dekat. Nggih? Monggo. Utawa mengki nek kalau sing anu cek diterke lari pondok. Oke, siap sing nganterni. Ngoten. Monggo.
Tapi di sana karena bisa untuk live streaming, jenengan ngagem HP mboten? Nggih, saged dibuat live. Iya gitu aja. Wis. Secara bahasa saya, secara bahasa jenengan cocok nih iroda Allah dalam hati jenengan, hentakane jenengan di sini apa di rumah. Pasti niku mengke ada hentakan dalam hati. Lebih besar jenengan dihentakkan untuk pulang. Tapi di sana juga dikasih Allah solusi, bisa selalu mengikuti khalwa, mengikuti bimtek niki atau belajar ilmu bahkan sampai terhadap nanti beat itu nggak apa-apa dan semuanya sah. Sampai beat nanti juga sah walaupun tidak ada di sini, cuman gak isok foto ambek aku wis ngono lho. Nggih. Ngaten nggih pun ngoten mawon. Al-Fatihah.